Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dengan membuat video. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hamzah dengan nomor pokok mahasiswa 2021 14500 761. Tugas ini saya buat untuk memenuhi pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Romadona SE MPD. Dan di video kali ini saya akan membuat bagaimana jika seandainya saya menjadi guru agar dapat disegani oleh siswa dan siswi dan juga orang tua dan semua orang. Seorang guru adalah sesuatu yang banyak sekali diinginkan oleh semua orang, karena guru adalah bagaikan pahlawan tanpa tanda jasa. Maka dari itu banyak seseorang yang ingin menjadi seorang guru, karena dalam artian guru dalam bahasa Jawa yang sering kita ketahui yaitu guru digugu dan ditiru. Maka dari itu kita harus mencontohkan yang terbaik kepada siswa dan siswinya agar dapat bisa mencontohkan kepada siswa dan siswi kita apa yang kita ajarkan dengan baik di lingkungan sekolah contohnya, dan di lingkungan masyarakat atau lainnya, agar kita dapat bisa disegani dan disenangi oleh siswa dan siswi maupun semua orang. Contohnya juga kayak seperti orang tuanya dan guru-guru yang lain senang terhadap kita. Oleh karena itu, menjadi seorang guru kita harus mempunyai latar belakang yang baik dan pengalaman dan kinerja kita yang tinggi. Maka kita sudah terbiasa untuk dapat mencontohkan hal-hal yang baik terhadap siswa dan siswi kita, karena kita sebelumnya sudah belajar dengan pendidikan yang cukup baik atau dengan pelatihan yang tinggi, yang perguruan tinggi. Maka jika kita suatu saat nanti menjadi guru, kita tidak kaget lagi untuk mengajar kepada siswa dan siswi kita. Jika kita mempunyai ilmu yang tinggi dan juga keterampilan yang bagus dan baik, maka kurang apa lagi untuk kita mengajari seorang siswa dan siswi agar kita dapat menjadi yang terbaik untuk siswa dan siswi. Maka dari itu, seorang guru harus terbuka kepada siswa dan siswinya agar kita bisa mengoreksi kesalahan dan masalah apa yang terjadi oleh siswa. Karena jika kita terbuka dengan siswa-siswi, maka mereka juga akan terbuka kepada kita dan bisa berkomunikasi dengan baik masalah mungkin dalam pembelajaran ataupun dalam lingkungan mereka. Jadi kita harus saling terbuka antar sesama guru dan juga murid. Yang kedua, kita harus mempunyai akhlak dan adab yang baik terhadap seorang siswa dan siswi dan juga orang lain, agar kita dapat melakukan suatu tindakan dan perilaku yang baik terhadap siswa dan siswi kita yang kita ajari. Karena kita emang harus tegas terhadap
murid, cuma jangan terlalu keras dan pemarah. Jadi kita harus sabar walaupun banyak cobaan dan rintangan. Menjadi seorang guru itu menjadi suatu hal yang sudah biasa kita dengar. Dan yang ketiga, kita harus beradaptasi terhadap lingkungan di sekitar kita, di mana kita mengajar. Mungkin itu menjadi suatu problem atau masalah di mana seorang siswa dan siswi mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu kita juga harus bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar yang dimana siswa dan siswi kita tidak dapat belajar dengan baik. Seseorang guru harus banyak-banyak belajar lagi, tidak luput dari kata belajar. Walaupun kita sudah menjadi seorang guru, maka kita tidak boleh berhenti untuk belajar, karena banyak sekali guru yang sudah mengajar atau menjadi guru, maka mereka tidak belajar lagi. Itu menjadi hal yang salah, karena seorang guru harus banyak belajar lagi agar lebih banyak ilmunya dan lebih pintar, supaya jikalau siswa dan siswi kita dengan diajarkan oleh seseorang guru yang banyak ilmunya, maka mereka akan senang dan akan segan oleh seseorang guru yang banyak ilmunya. Dan itu menjadi hal yang baik untuk seseorang guru dan murid dengan proses belajar mengajar, karena ilmu yang didapatkan oleh seorang guru akan bertambah dan menjadi banyak dan bisa diterapkan kepada murid-muridnya. Maka dari itu, jika kita sudah menjadi guru, kita harus tetap belajar, dan juga kita harus saling dekat dengan siswa kita agar bisa menjadi motivasi yang baik kepada siswa dan siswi kita. Karena jikalau kita dekat dengan seorang siswa dan siswi kita, maka mereka akan senang dan menjadikan kita seorang guru terfavorit, karena mereka senang diajar oleh kita. Dan cara bicara dari segi sosial atau ego, mereka tidak akan merasa malu untuk beradaptasi dengan kita. Dan juga kita harus menjalin hubungan baik kepada wali murid atau orang tuanya yang di rumah, supaya jika ada masalah terhadap siswa dan siswi kita di sekolah, kita bisa menemukan jalan keluarnya dan bisa melaporkan masalah yang terjadi di sekolah kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kita harus bisa sosial dan hubungan baik kepada orang-orang tua mereka di rumah. Maka dari itu, kita juga harus mempunyai karya-karya yang bagus dan patut untuk dicontoh oleh seorang murid kita, karena kita mempunyai karya dan menjadi bangga kepada guru kita yang banyak menghasilkan karya-karya untuk diajarkan kepada siswa dan siswinya. Jadi kita harus menemukan karya dan menemukan jalan yang terbaik, belajar sebagus dan sebaik mungkin, carilah ilmu setinggi-tinggi mungkin. Dan jika kita sudah menemukannya, kita
harus menerapkan yang terbaik kepada siswa dan siswi kita agar kita menjadi guru yang terbaik, disegani dan dihormati oleh siswa dan siswi dan juga orang lain, orang tuanya juga, di lingkungan masyarakat juga. Maka dari itu mulai sekarang kita harus banyak belajar dan jangan pernah bosan untuk selalu belajar. Oke, mungkin itu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.